Halo guys, bagaimana kabarnya? Di video kali ini kita akan membahas alur cerita Mahabharata episode 67 sampai 68 yang berkisah tentang Krishna yang menyelamatkan adiknya dan Arjuna dari serangan iblis Kalyawan. Tanpa berlama-lama, langsung saja menuju alur ceritanya. Di awal kisah kita diperlihatkan Arjuna yang akan menemui Putri Subhadra atau adik dari Basudewa Krishna. Akan tetapi setelah di dalam ruangan Subhadra, di sana terdapat banyak kain yang berserakan dan membuat Arjuna seolah menari-nari. Hal ini membuat Subhadra tertawa karena aksi dari Arjuna. Ternyata kedatangan Arjuna di ruangan Subhadra ingin menanyakan terkait kakaknya Basudewa Krishna. Arjuna sangat kagum dengan Krishna karena aksi-aksinya yang sangat luar biasa. Arjuna ingin belajar lebih banyak tentang Krishna, namun Subhadra terlihat sedikit kecewa kepada Arjuna karena ia berharap Arjuna bertanya tentang dirinya dan bukan kakaknya. Jadi kau datang untuk belajar tentang dia? Pada saat itu, tiba-tiba Ibu Kunti datang dan memberitahu Subhadra bahwa jalan menuju Dwaraka telah dihancurkan oleh iblis Kalyawan. Tiba-tiba Subhadra menangis dan memeluk Ibu Kunti. Ibu Kunti pun paham tangisan Subhadra dikarenakan anaknya Arjuna. Lantas Ibu Kunti menyuruh Arjuna untuk mengantarkan Subhadra ke Dwaraka. Awalnya Arjuna menolaknya karena keadaan Hastinapura belum sepenuhnya stabil. Namun Ibu Kunti berkata kepada Arjuna agar tidak mengkhawatirkan hal itu dan segera mempersiapkan diri untuk berangkat besok pagi. Untuk pergi besok pagi sekali. Tentu. Adegan pun berpindah. Arjuna dan Subhadra bersama para pengawal sedang beristirahat di tepian sungai. Di sana Subhadra menceritakan kekuatan dari iblis Kalyawan yang ia dengar dari kakaknya. Namun Arjuna malah mengatakan bahwa kakaknya Krishna mengarang cerita yang luar biasa. Hal ini membuat Subhadra marah. Ia pun pergi meninggalkan Kamu harus kembali Arjuna. lagi. Mau kemana? Tiba-tiba Arjuna mendengar jeritan Subhadra. Arjuna sempat tertawa menganggap Subhadra hanya bercanda. Karena jeritan semakin serius, Arjuna segera berlari dan mencari Subhadra. Arjuna mendengar jeritan di balik pohon. Ia pun menarik anak panahnya dan ternyata Subhadra sudah dalam cengkraman Kalyawan. Arjuna segera melesatkan anak panahnya dan membuat Kalyawan terjatuh. Arjuna segera mengamankan Subhadra dan segera berlari meninggalkan iblis Kalyawan. Ternyata Kalyawan masih bisa bangkit. Ia mencabut semua anak panah yang ada di tubuhnya. Pada saat itu juga tiba-tiba Kalyawan sudah menghilang dari tempatnya terjatuh. Begitu pula dengan Subhadra yang sudah menghilang dari pandangan Arjuna. Kalyawan pun membawa Subhadra di tepian air terjun dan mengancam akan menjatuhkan Subhadra kalau kakaknya Krishna tidak segera muncul. Selamatkan adikmu ini! Arjuna segera datang dengan panah di tangannya. Namun tanpa ragu, Kalyawan pun melemparkan Subhadra ke dalam air terjun. Melihat itu, Arjuna segera melompat ke dalam sungai itu. Keduanya tenggelam bersama dan berusaha untuk naik kembali ke atas. Sedangkan Kalyawan terus berteriak memanggil-manggil Basudewa Krishna untuk datang di tempat itu. Akhirnya Basudewa Krishna pun datang. Ia segera mencelupkan kakinya di sungai itu dan dengan ajaibnya sungai itu terbelah menjadi dua. Kejadian itu membuat Arjuna terkejut dengan apa yang dilakukan Basudewa Krishna. Pada saat itu tiba-tiba iblis Kalyawan datang. Dengan panahnya Arjuna segera menyerang Kalyawan. Namun semua serangan Arjuna tidak mempan kepadanya. Krishna menjelaskan kepada Arjuna bahwa iblis Kalyawan tidak bisa dibunuh oleh siapapun kecuali oleh Resi yang bertapa selama ratusan tahun. Bahkan cakra Sudarsana Krishna tidak mempan kepadanya. Basudewa pun memutuskan untuk lari menjauh dari Kalyawan. Berhenti Krishna! Gembala berhenti! Sekarang berhentilah bicara terus dan mulailah menyerang. Kalyawan mengejar Basudewa Krishna yang terus berjalan meninggalkan mereka. Di sisi lain, Arjuna masih berpikir-pikir, tidak paham dengan aksi dari Basudewa Krishna. Krishna masih terus membuat Kalyawan seperti anak kecil yang bermain kejar-kejaran. Hai! Berhenti Gembala!
Basudewa Krishna masuk ke dalam gua dan terus dikejar oleh iblis Kalyawan. Sang iblis masuk ke gua dan mendapati sosok Krishna terbaring tidur. Kalyawan yang geram melihat hal itu langsung menendang dan menarik selimut kuning tersebut. Namun naas, yang tidur bukanlah Krishna melainkan seorang resi Mucukuni. Dengan kemarahan matanya langsung membakar Kalyawan menjadi abu. Setelah Kalyawan mati, Krishna muncul untuk menemui sang resi. Krishna meminta maaf karena telah mengganggunya dan mempersilahkan sang resi untuk melanjutkan meditasinya. Krishna keluar dari dalam gua dengan keadaan aman tanpa tergores sedikit pun. Arjuna pun semakin kagum dengan kekuatan Basudewa Krishna. Namun dengan kerendahan hatinya, Krishna menjelaskan tentang resi Mucukuni yang telah bermeditasi di gua itu. Dan ia hanya menyatukan takdir kematian Kalyawan. Aku hanya menyatukan semua kejadian itu di tempat. Akhirnya Arjuna dan Subhadra telah sampai di kerajaan Dwaraka dengan keadaan selamat. Melihat kerajaan yang begitu megah dan makmur membuat Arjuna takjub dan kembali memuji Basudewa Krishna Tempatnya karena begitu telah makmur membangun dalam waktu kerajaan singkat. yang begitu megah. Aku hanya menggunakan kecerdasanku saja